Selamat pagi bagi kita semua. Pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya kita berkumpul di ruangan ini dengan sehat. Di hari yang cerah ini kita akan melihat penampilan dari teman kita, saudara kita Adit Permana yang akan menampilkan proposalnya yang berjudul Survei Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani di Sekolah Dasar Negeri 1017060 di Desa Bulu Cina. Adapun tata acara yang akan dibawakan yaitu pembukaan dari moderator dan pemaparan materi yang dibawakan oleh Aditya Permana. Untuk acara selanjutnya dibawakan oleh Adit Permana. Persilakan. Oke, terima kasih pada moderator. Lama-lama saya akan melakukan presentasi saya yang berjudul Survei Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani di Sekolah Dasar Negeri 1017060 di Desa Bulu Cina. Yang pertama ada bab 1, latar belakang masalah. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang ditransfer dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Dengan adanya pendidikan, maka akan timbul dalam diri seseorang untuk berlomba-lomba dan memotivasi diri kita untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan. Pendidikan merupakan salah satu syarat untuk lebih memajukan pemerintahan ini, maka usahakan pendidikan mulai dari tingkat SD sampai pendidikan di tingkat universitas. Pada intinya, pendidikan itu bertujuan untuk membentuk karakter seseorang untuk menjadi lebih baik sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Yang kedua ada identifikasi masalah. Yang pertama, belum optimalnya fungsi sarana dan prasarana pendidikan jasmani di Sekolah Dasar Negeri 1017060 di Desa Bulu Cina, menyebabkan proses pembelajaran pendidikan jasmani terganggu. Yang kedua, kurangnya kelengkapan sarana dan prasarana olahraga di Sekolah Dasar Negeri 1017060 di Desa Bulu Cina. Yang ketiga, kondisi sarana dan prasarana yang kurang baik atau layak di Sekolah Dasar Negeri 1017060 di Desa Bulu Cina. Yang ketiga ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana keberadaan, kondisi dan status kepemilikan sarana dan prasarana pendidikan jasmani pendidikan jasmani di Sekolah Dasar Negeri 1017060 di Desa Bulu Cina. Manfaat penelitian. Yang pertama, secara teoretik, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya penelitian yang telah ada di ranah pendidikan dan menambah pengetahuan dalam bidang pendidikan, khususnya tentang sarana dan prasarana pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang kedua, secara praktis. Penelitian ini sebagai informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam usaha meningkatkan mutu dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan jasmani di negara Indonesia. A. Bagi penulis untuk menambah sumber ilmu pengetahuan sehingga dapat menambah kelengkapan dari ilmu pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya. B. Bagi siswa sebagai sumber belajar bagi siswa dan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa di bidang olahraga. C. Bagi sekolah dapat dijadikan gambaran bagi sekolah dan guru pendidikan jasmani untuk memenuhi, merawat dan memperhatikan tuntutan kurikulum dan dapat menambah referensi di perpustakaan sebagai bahan bacaan. Tujuan penelitian dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah dan rumusan masalah sehingga dapat diambil tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi sarana dan prasarana pendidikan jasmani di Sekolah Dasar Negeri 1017060 di Desa Bulu Cina. Bab 2 ada kajian teori. Yang pertama, pengertian sarana pendidikan jasmani. Sarana atau alat adalah segala sesuatu yang diperlukan dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Sarana pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan segala sesuatu yang bersifat tidak permanen, dapat dibawa kemana-mana atau dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya bola raket, pemukul, tongkat, balok, raket tenis, meja dan lain-lain. Sarana atau alat sangat penting dalam memberikan motivasi peserta didik untuk bergerak aktif sehingga siswa sanggup melakukan aktivitas dengan sungguh-sungguh dan akhirnya tujuan aktivitas dapat tercapai.
Yang kedua, pengertian prasarana pendidikan jasmani. Prasarana atau perkakas adalah segala sesuatu yang diperlukan dalam pembelajaran pendidikan jasmani, mudah dipindah atau bisa semi permanen, tetapi berat atau sulit. Contohnya matras, peti lompat, kuda-kuda, palang tunggal, palang sejajar, palang bertingkat, meja tenis, meja trampolin, dan lain-lain. Bab 3, metode penelitian. A. Desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini menggambarkan tentang keadaan sarana dan prasarana pendidikan jasmani yang ada di Sekolah Dasar Negeri 10.1760 Desa Bulucina. Berdasarkan sifat masalahnya, teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui survei, sedangkan alat pengumpulan datanya menggunakan lembar observasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan, kondisi dan status kepemilikan sarana dan prasarana pendidikan jasmani di Sekolah Dasar Negeri 10.1760. Definisi operasional variabel. Definisi operasional penelitian keadaan sarana dan prasarana pendidikan jasmani adalah jumlah keberadaan, kondisi dan status kepemilikan sarana dan prasarana pendidikan jasmani sebagai penunjang tercapainya tujuan pembelajaran pendidikan jasmani sehingga dapat terlaksana secara optimal sesuai dengan fungsinya. Keberadaan menjelaskan ada atau tidak ada dan berapa jumlah sarana dan prasarana pendidikan jasmani. Kondisi menjelaskan tentang berapa jumlah keadaan setiap sarana dan prasarana pendidikan jasmani yang baik dan rusak. Sedangkan status kepemilikan menjelaskan tentang berapa jumlah sarana dan prasarana pendidikan jasmani yang milik sendiri, meminjam, dan menyewa. Instrumen dan teknik pengumpulan data. Instrumen penelitian menggunakan dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode survei dengan menggunakan lembar observasi sebagai alat pengambilan data untuk mencatat hasil dari survei yang dilakukan. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian tentang keberadaan dan kondisi sarana dan prasarana pendidikan jasmani Sekolah Dasar Negeri 10.1760 di Desa Bulucina. Menggunakan metode deskriptif. Data diperoleh dari proses kunjungan peneliti ke Sekolah Dasar Negeri 10.1760 di Desa Bulucina. Kemudian atas bantuan dari guru pendidikan jasmani, peneliti dapat melihat langsung dan mengisi data di lembar observasi baik yang ada di gudang maupun tempat lain sesuai dengan lembar observasi yang telah tersusun. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Deskripsi subjek. Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 10.1760 Desa Bulucina. Sebagian besar sekolah memiliki sarana dan prasarana pendidikan jasmani milik sendiri, meskipun jumlahnya minim. Selain itu, fasilitas pendidikan jasmani seperti lapangan, sebagian besar sekolah masih meminjam, baik meminjam milik desa atau pemerintah. Deskripsi data penelitian. Data penelitian diperoleh peneliti melalui pengamatan di lokasi dan dicatat pada lembar observasi dengan bantuan guru pendidikan jasmani di sekolah yang dijadikan objek penelitian. Data yang diperoleh meliputi jumlah sarana dan prasarana penjas, kondisi baik atau rusak, sarana dan prasarana penjas serta status kepemilikan, milik sendiri atau meminjam atau menyewa, sarana dan prasarana penjas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keadaan sarana dan prasarana pendidikan jasmani yang dimiliki oleh SD Negeri 10.1760 di Desa Bulucina. Hasil penelitian. Yang pertama, jumlah keberadaan sarana atau peralatan pendidikan jasmani dapat dilihat dari tabel berikut. Yang pertama, ada bola sepak yang berjumlah 4. Yang kedua, ada jaring gawang yang berjumlah 1. Bola voli ada yang berjumlah 3. Yang keempat, ada net voli yang berjumlah 1. Ada bola basket berjumlah 2.
bola kasti berjumlah 3, pemukul kasti berjumlah 3. Dari tabel berikut dapat diketahui bahwa setiap sarana atau peralatan pendidikan jasmani yang dimiliki oleh Sekolah Dasar Negeri 10.1760 Desa Bulu Cina jumlahnya berbeda-beda. Kondisi sarana atau peralatan pendidikan jasmani. Setelah dilakukan penelitian dan diolah datanya tentang kondisi sarana dan peralatan pendidikan jasmani di SD Negeri 10.1760 Desa Bulu Cina, hasilnya berbeda-beda. Hasil dari olah data kondisi sarana atau peralatan pendidikan jasmani dapat dilihat dari tabel berikut. Yang pertama ada bola sepak jumlahnya 4, kondisi bagusnya 2, kempes 1 dan rusak 1. Jaring gawang jumlahnya 1 dan kondisinya bagus. Ada bola voli jumlahnya 3, kondisi bagusnya ada 2, kempesnya 1 dan rusak tidak ada. Lalu ada net voli jumlahnya 1, jumlah bagusnya 1. Lalu ada bola basket jumlahnya 2, kondisi bagusnya 2 dan kempes 1. Bola kasti jumlahnya 3, jumlah bagusnya 2 dan kempes 1. Lalu ada pemukul kasti jumlahnya 3, jumlah kondisi bagusnya 2, kempes tidak ada, lalu ada rusak 1. Dari tabel di atas maka dapat diketahui bahwa kondisi sarana atau peralatan pendidikan jasmani di SD Negeri 10.1760 Desa Bulu Cina sudah cukup baik. Hampir semua sarana peralatan pendidikan jasmani dalam kondisi baik. Status kepemilikan prasarana atau fasilitas pendidikan jasmani. Dari semua jenis sarana prasarana yang ada di SD Negeri 10.1760 Desa Bulu Cina adalah milik SD Negeri 10.1760 Desa Bulu Cina. Bab 5 ada kesimpulan dan saran. Yang pertama kesimpulan. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan olah data dari penelitian survei sarana dan prasarana pendidikan jasmani di SD Negeri 10.1760 Desa Bulu Cina, dapat disimpulkan bahwa mengenai sarana dan prasarana pendidikan jasmani di SD Negeri 10.1760 Desa Bulu Cina masuk dalam kategori baik. Dikarenakan kondisi sarana dan prasarana yang banyak dan bagus, banyak peralatan yang masih layak digunakan untuk pembelajaran pendidikan jasmani. Saran, berdasarkan pada analisis hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan, maka peneliti dapat memberikan saran atas dasar sarana dan prasarana pendidikan jasmani sebagai berikut. Yang pertama, bagi pihak sekolah dan pihak atau instansi terkait dengan diketahuinya jumlah keberadaan, kondisi dan status kepemilikan sarana dan prasarana pendidikan jasmani, dapat menentukan langkah berikutnya agar masalah ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan jasmani yang sesuai pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah dapat segera terlaksana, agar kegiatan pembelajaran pendidikan jasmani dapat terlaksana dengan baik dan berjalan sesuai yang diharapkan. 2. Bagi guru pendidikan jasmani, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan langkah dan perencanaan persiapan pembelajaran, serta memperoleh informasi tentang keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan jasmani di masing-masing sekolah, hingga dapat menentukan langkah inovasi, variasi maupun modifikasi dalam pembelajaran agar mampu mencapai tingkat keberhasilan. Yang ketiga, bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian sejenis, penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana dan tolak ukur untuk dapat dikembangkan dalam instrumen penelitian dan populasi yang lebih luas. Baik, sekian presentasi yang saya bisa sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada saudara kita Aditya Permana. Dia telah menampilkan bagian dari materinya. Untuk teman-teman yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan kepada Adit, dipersilakan.
Oke. Karena sudah selesainya masih presentasi dari Aditya Permana. Jadi sekianlah hasil dari presentasi dari Aditya Permana. Jika ada kesalahan maka sekianlah hasil dari presentasi dari Aditya Permana. Kurang dari lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.